Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema ada kuasa di balik mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini mari kita mendekatkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang kuasa yang tersembunyi di balik ucapan syukur. Terkadang dalam kehidupan ini kita sibuk dan penuh dengan tantangan, tetapi kita cenderung melupakan betapa pentingnya bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan, berkat dan anugerahnya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pertama-tama, mari kita mengingat bahwa ucapan syukur bukanlah sekedar ritual atau kebiasaan kosong. Berarti mengucap syukur itu merupakan ekspresi dari hati yang penuh dengan kesadaran atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa setiap berkat yang kita terima adalah anugerah dari Allah yang penuh kasih. Namun, yang lebih dari itu, terdapat sebuah kuasa yang tersembunyi. Apa sih kuasa yang tersembunyi itu? Kuasa di balik ucapan syukur. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita memilih membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk selalu bekerja dalam kehidupan kita. Ucapan syukur adalah salah satu kunci yang membuka potensi ajaib dari hikmat, rahmat, dan berkatnya Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 4 dikatakan, Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, ayat ini itu pernah dinyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan pujian, halamannya penuh dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Nah, dari kitab Mazmur sendiri, ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, masuki pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Ucapan syukur berarti apa? Sebuah pintu masuk ke hadirat Tuhan, tempat di mana kita dapat mengalami kekuatan baru yang luar biasa, extraordinary kekuatan yang luar biasa, extraordinary strength, kekuatan yang baru yang luar biasa. Ketika kita bersyukur atas segala situasi, baik dalam sukacita maupun dalam penderitaan, kita mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi kehidupan kita.
seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, saudara-saudara, mari kita mengambil waktu setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk apa? Merenungkan hikmat-hikmat apa yang Tuhan berikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Berkat-berkat apa? Hikmat apa? Wisdom apa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup yang kita jalani ini. Dengan melakukan itu, yaitu kuasa mengucap syukur, kita tidak hanya mengalami sukacita yang mendalam dalam persekutuan yang ajaib dengan Tuhan, tetapi juga mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita secara ajaib di dalam nama secara ajaib. Nah, melalui kuasa doa ini, kuasa ucapan syukur serta doa ini, kita dapat belajar dari Rasul Paulus betapa pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan ingin kita itu dalam menjalani setiap aspek kehidupan kita, Tuhan ingin satu, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan juga ada 5 alasan dalam kuasa di balik ucapan syukur. Ini ada 5 alasan. Saya baca semua ya. Alasan pertama, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan itu sanggup melimpahkan segala yang kita perlukan, dan juga berkat ini akan turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Yang kedua, Tuhan menganugerahkan kita sebuah keselamatan. Tanpa adanya keselamatan, apapun yang kita punya tidak akan berarti. Menariknya, kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan itu, karena Tuhan sudah menyediakannya untuk kita dengan nyawanya. Ingat peristiwa Jumat Agung, Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya. Saya lanjutkan. Dan juga ingat momen Jumat Agung, Yesus mengambil rupa sebagai hamba, taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dia melakukan misinya 3,5 tahun pelayanan sampai usianya 33,5 tahun,
Bayangin, itulah perjuangan Yesus untuk menganugerahkan kepada kita sebuah keselamatan. Keselamatan di luar Kristus adalah sia-sia, tetapi di dalam Kristus ada sebuah jaminan keselamatan yang terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Tuhan selalu menjawab doa kita ketika kita selalu mengucap syukur. Saya lanjutkan di poin kedua. Jadi kita harus tetap mengucap syukur karena apa? Bahwa karena Yesus kita beroleh keselamatan. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tapi kita percaya penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ada di areanya Kristus, kita dapat mendapatkan keselamatan kekal. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Poin yang ketiga, Tuhan menjawab doa kita. Sudah saya sampaikan tadi, setiap kita menghadapi banyak sekali kebutuhan, kita diberikan jaminan bahwa Tuhan sendiri yang akan memenuhinya. Ketika Tuhan sendiri menjawab doa-doa kita, bagaimana mungkin kita tidak dapat mengucap syukur atas hal itu? Berarti kuasa dibalik mengucap syukur itu sangatlah penting. Poin keempat, Dia adalah Tuhan yang menjagai hidup kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 dengan judul perikop, hidup dalam naungan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Nah, bisa menjadikan panduan hidup kita dalam menghadapi segala situasi kondisi apapun. Saat kita sedang sakit, lemah, sendirian, takut, ayat ini, pasal ini, Mazmur 91 itu dapat menjadi jaminan hidup kita bahwa kebenaran firman Tuhan adalah penjaga, bahwa Tuhan Allah adalah penjaga kehidupan kita. So kita harus selalu mengucap syukur karena kuasa dibalik mengucap syukur itulah sangatlah penting. Banyak sekali manfaat dibalik kuasa ucapan syukur. Di sisa waktu kita yang kita punyai untuk menjalani tahun 2024 ini, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali iman yang sejati, pengharapan serta kasih kita di dalam Kristus. Nah, momen-momen di mana kuasa di balik ucapan syukur itu terjadi, di mana kita sama-sama bersekutu intim, satu iman,
bersatu padu dalam semangat kepercayaan iman yang sejati, di mana apa, kita bersekutu intim melalui apa, saat teduh, di mana saat teduh itu menjadi jaminan hidup kita. Kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Nah, di balik kuasa itu, mengucap syukur itu penting dalam kehidupan kita, umat Kristiani. Nah, ada 3 poin yang kita harus pelajari pada kuasa di balik ucapan syukur. Poin pertama, kita di setiap kondisi apapun, situasi apapun, suka, duka, ratapan, tarian, semua yang kita alami dalam kehidupan kita ini, melalui setiap proses kehidupan ini, kita harus tetap mengucap syukur. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, jalani setiap prosesnya, maka tangan Tuhan yang turun tangan menjamah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.